Selamat untuk tim nasional Indonesia yang akhirnya berhasil menuntaskan perjuangan yang luar biasa, fantastik. Kita akhirnya berhasil lolos ke putaran final Piala Asia 2023 yang tuan rumahnya kita belum tahu ya tahun depan ya. Yang jelas kita semua, gue yakin banget kita semua happy dan kita berhasil mengalahkan Nepal juga dengan skor yang sangat meyakinkan dengan skor 7-0 dan ya. Mungkin ini one of the best performance ya dari anak-anak tim nasional kita di bawah Sintayong ya. Jadi luar biasa. Ini perjuangan yang patut kita hargai. Kontribusi atas semua stakeholder di Indonesia termasuk juga lo yang sejak malam mungkin standby nyiapin makan apa segala macam cemilan untuk menyaksikan, mendukung, membantu dalam bentuk doa bagi perjuangan Ricky Kamboja dan kawan-kawan ya. Ya, jadi ini adalah pertama kali kita lolos sejak terakhir tahun 2007. Waktu itu kalau masih ingat kita bertindak sebagai tuan rumah bersama ya Piala Asia bersama dengan 4 negara lainnya yaitu Vietnam, Malaysia dan juga Thailand ya. Jadi waktu itu kita hanya berhasil sampai grup stage karena memang kita sepanjang sejarah Piala Asia nggak pernah lewat dari babak grup. 2007 kita lolos sebagai tuan rumah, kemudian 2011, 2015 dan 2019 kita nggak bisa lolos. 2019 sebenarnya karena waktu itu kita pas babak kualifikasi itu di ban sama FIFA ya, kalau lu masih ingat 2016 kalau nggak salah ya. Jadi kita nggak bisa lolos dan sekarang kita bisa lolos lagi. Jadi kita bersyukur dan 7-0 ini hasil yang sangat luar biasa ya. Walaupun memang nanti akan ada beberapa catatan yang akan gue berikan di video gue kali ini. Nah jadi gue akan membedah sedikit terkait jalannya pertandingan. Pertama dari formasi dulu deh ya. Jadi dari formasi kita menampilkan formasi yang sama tapi dengan agresivitas yang berbeda. Jadi Sintayong tetap memperagakan 3 back sejajar, Elkan Bagot, kemudian Fahrudin Arianto dan juga Rizky Ridho. Ini 3 back yang ya, gua rasa pelan tapi pasti Indonesia mulai mendapatkan tulang punggung lah atau struktur utama dari bangunan tim nasional Indonesia terutama di lini pertahanan. Elkan Bagot semakin nyetel, Fahrudin Ridho juga demikian. Kiri Arhan yang tadinya gua agak ragu karena sempat waktu melawan Yordan itu sempat mengeluh di daerah perutnya ya, nggak tahu kenapa. Ya mungkin kena sikut tapi nggak tahu apakah dia masih sakit atau enggak, ternyata masih bisa dimainkan. Kemudian di kanan ini yang gue bilang kenapa berubah karena kalau biasanya Rahmat Irianto di sana, ini yang ditampilkan adalah Asnawi ya. Walaupun memang Asnawi dalam beberapa pertandingan terutama dari 2 pertandingan terakhir ya di lawan Yordan agak jelek lah mainnya, bahkan dia bikin 1 kesalahan. Tapi sekali lagi Asnawi tetap Asnawi dan di video gue sebelumnya juga gue bilang kemungkinan dia akan dimainkan. Ya karena kita perlu agresivitas, perlu kecepatan dan itu benar-benar ditunjukkan terutama di babak pertama ya. Dia langsung memberikan 2 assist, 1 buat Dimas Derajat melalui tandukan dan kedua melalui Witan. Nah, yang gol kedua ini menunjukkan sekali lagi ada improvement dari lini penyerangan kita. Ya lebih ada kerjasama. Jadi dari Asnawi, kemudian dia cutback atau dia crossing datar, sama Dimas Derajat dibiarin kemudian Witan finishing. Nah, memang kita agak sedikit terbantu dalam arti lawan bermain dengan 10 pemain sejak menit 30-an lah. Jadi 1 jam terakhir lawan itu Nepal bermain dengan 10 pemain. Jadi pemain mereka nomor 6 Suman Aryal ini melakukan pelanggaran yang memang berbahaya. Jadi dia taruh pulnya itu ke pahanya Asnawi dan langsung dikasih kartu merah. Dan ini memudahkan kita juga ya untuk akhirnya menambah gol demi gol. Walaupun setelah gol pertama sebenarnya kita ada beberapa kali melakukan kesalahan mendasar ya. Bahkan Asnawi juga melakukan kesalahan. Tapi ya itu tadi dalam pertandingan it's not how you start but how you finish. Dan kita menyelesaikan dengan style ya. Jadi memasuki babak kedua ini luar biasa ya. Gempuran habis-habisan dilakukan oleh Sintayong. Ada perubahan yang dilakukan, salah satunya dia menarik Dimas Derajat dan digantikan dengan M. Rafli. Nah, M. Rafli ini sebenarnya banyak banget peluangnya. Ada 2 peluang emas deh yang benar-benar tinggal berhadapan dengan penjaga gawang. Tapi memang Deep Karki ini nama penjaga gawang Nepal ini gokil banget. Gua rasa sih 10 save ada ya dilakukan sama dia sepanjang pertandingan. Cuman itu tadi M. Rafli yang memang pertandingan kemarin gagal menciptakan gol,
akhirnya berhasil memberikan kontribusi melalui asisnya di menit terakhir melalui gol penutup dari Marcelino Ferdinand. Nah, jadi kalau kita bisa tarik falsafahnya dari apa yang dialami M. Rafli adalah kontribusi kita dalam satu hal itu nggak melulu melalui sesuatu yang wow. Jadi bukan melalui dalam hal ini bukan melulu melalui gol, tapi juga bisa melalui assist ya. Karena memang lagi apes kalau gue bilang si M. Rafli. Jadi 2-3 peluang lah dia dapatkan, tapi benar-benar itu udah harusnya 90% gol ya. Cuman ya itulah kadang-kadang kita nggak bisa selalu berharap mendapatkan apa yang kita harapkan. Nah, kemudian terlepas dari tadi yang gol penutup, jadi awal babak kedua kita memang mencoba untuk bermain lebih agresif ya. Kemudian ada gol scrimmage sebenarnya dari Fakhrudin Arianto di menit ke-54. Jadi ini hasil dari sebenarnya tepisan dari Deep Karki ini nggak terlalu sempurna sehingga di tapping oleh Fakhrudin Arianto dan kita jadi 3-0 dengan unggul pemain. Boleh dibilang pertandingan sebenarnya sudah selesai di menit tersebut ya, karena seri aja kita lolos nih ya. Nah kemudian nggak sampai 1 menit mungkin Sadil Ramdhani kemudian lolos dari offside, ada kesalahan pemain belakang lawan dan langsung di lob penjaga gawang, nggak bisa ngapa-ngapain, 4-0. Agak lama, sekitar 20 menit kita nggak bisa menciptakan gol, cuman itu kita gempur habis-habisan. Elkan Bagot juga dapat peluang emas melalui free header, tapi masih bisa ditepis juga oleh Deep Karki. Tapi memang rezeki itu akhirnya datang juga ya dari usaha yang tidak kenal lelah. Menit ke-80 Elkan Bagot akhirnya bisa menciptakan gol keduanya dia bagi tim nasional Indonesia dengan kaki kiri dari sekitar luar kotak penalti lah, nggak jauh. Ya terakhir dia menciptakan gol, bukan terakhir ya. Dulu sebelumnya itu pertama kali dia debut, golnya itu lawan Malaysia kalau lu masih ingat di AFF di fase grup. Waktu itu kita menang 4-1 ya. Jadi ini adalah gol kedua dia dengan kaki kiri dengan kepala udah di debut golnya, jadi tinggal kaki kanan ya, walaupun mungkin agak susah karena pertama dia back, kedua kaki terkuatnya kiri. Nah kemudian nggak lama dari gol Bagot tadi, Witan Sulaiman kemudian mencetak brace ya, gol kedua, karena pertama dia cetak gol babak pertama akhir dan kemudian dia mencetak gol lagi menit ke 81. Nah setelah itu Marcelino Ferdinand masuk, pemain dari bangku cadangan, diberikan kesempatan. Ini mainnya cukup lama ya, dia kalau nggak salah tuh waktu sebelumnya itu hanya masuk menit ke-85, ini lebih lama lagi. Kemudian dia mencetak gol penutup, Lucky Seven, nomor punggungnya juga 7, hasil tadi assist dari M. Rafli ya. Jadi ini penampilan yang sangat luar biasa dan kita patut apresiasi kepada para pemain kita. Dan mungkin satu yang agak ini ya, Nadeo Argawinata mungkin hampir nggak ada kerja sama sekali ya, ngopi di lini belakang. Yang pasti kita berikan ucapan selamat, terima kasih juga buat tim nasional kita yang luar biasa penampilannya kemarin. Dan tapi ada beberapa catatan yang harus gue sampaikan di sini. Pertama adalah terkait dengan pemain depan kita. Kerjasama skema penyerangan kita semakin baik, pemahaman atau gameplaynya juga semakin oke. Tapi kalau kita bicara dari skill individu, misalnya di Mas Derajat ya, ini mungkin harus terus dipupuk ya. Kemarin di Liga kalau gue nggak salah dia cetak double digit kecil ya, 10 atau 11 gol. Dan kalau dia memang terus mendapatkan minute play di tim yang bagus, terakhir dia main kalau nggak salah di Persikabo ya, gue rasa skill individunya akan bisa meningkat. Dan kemudian juga banyak dari netizen yang mengatakan passing kita masih salah bang. Ya memang betul, tapi ada satu hal yang mesti lu ingat, dalam sebuah turnamen, di tengah turnamen atau kualifikasi seperti ini, lu nggak bisa mengubah hal-hal yang basic atau fundamental. Ya gue tidak mengatakan passing tim nasional Indonesia bagus, cuman itu hampir mustahil ya mengubah kemampuan fundamental mereka di tengah turnamen seperti ini. Yang bisa dilakukan pelatih adalah bagaimana lu bermain, pertama mental dulu, kemudian kedua bermain sebagai tim, daya juang lu oke, moralnya juga bisa kejaga. Ini yang lebih penting dalam turnamen ya. Tapi untuk jangka panjang mungkin perlu nanti diadakan katakanlah ada masukan antara tim nasional, pelatih, federasi untuk bagaimana menjadikan liga yang nanti akan segera bergulir kalau nggak salah Juli atau Agustus ya, supaya skill para pemain itu bisa improve ya dari segi technical dasar dengan silabus yang mungkin akan lebih diperbaiki. Nah jadi itu mungkin tinggal satu lagi adalah setelah kita lolos, karena ini kan tuan rumah belum dipastikan ya, tapi tanggalnya udah ada. Tanggalnya itu dari 16 Juni sampai 16 Juli. Tapi karena Cina mundur, sehingga akhirnya nanti ditentukan dari tim-tim yang lolos ini untuk
bertindak sebagai tuan rumah. Nah, Indonesia kabarnya akan mengajukan diri sebagai tuan rumah, dan kalau ini terpilih, kita terpilih, maka kita akan menghelat 2 event besar sepak bola dunia tahun depan, yaitu Piala Asia tengah tahun dan mungkin nanti Piala Dunia U20 yang sudah pasti kita selenggarakan, kita hostnya ini mungkin akhir tahun. Jadi ini suatu luar biasa, sudah kita lolos, kemudian juga kalau bisa jadi tuan rumah, waduh, jadi hiburan benar ya di tengah masyarakat kita yang mungkin baru bangkit dari COVID lah gitu. Jadi pandemi COVID. Oke. Itu aja, sekali lagi kita semua happy. Terima kasih untuk para pemain timnas yang sudah berjuang mati-matian, dan juga netizen, warga negara Indonesia yang selalu memberikan dukungan, standby, dan bahkan dalam doa pun yang pasti itu sangat bermanfaat ya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk kesempatan atau untuk waktu lu nonton video gua. Terima kasih juga untuk kebahagiaan ini. Selamat Hari Rabu. Terima kasih udah nonton. Kita ketemu lagi di video gue yang lainnya. Selalu jaga kesehatan. Ingat ya,